Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmandika di kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kimia. Yang pertama adalah alkali. Unsur alkali terdiri 4, yaitu litium, natrium, kalium, dan cesium. Litium kegunaannya dapat digunakan sebagai baterai, industri kaca, alat, timah, dan aluminium. Kedua, natrium. Natrium kegunaannya sebagai bahan utama pembuatan soda. Yang ketiga, kalium. Kalium dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Yang keempat, terakhir adalah cesium. Cesium itu dapat digunakan sebagai alat pendeteksi radiasi. Kemudian sifat-sifat dari alkali, yang pertama, mudah rapuh. Yang kedua, memiliki konduktor listrik. Yang ketiga, sangat reaktif. Yang keempat, reaksi logam alkali mudah bereaksi. Kemudian reaksi logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen dan menghasilkan senyawa hidrida. Kemudian reaksi logam alkali dapat menghasilkan basa kuat dan gas hidrogen. Kemudian pembuatan logam alkali dapat dibuat dengan adanya elektrolisis lelehan belahnya dan mereduksi cairannya. Sekian dari penjelasan alkali. Yang kedua itu alkali tanah. Yang pertama unsur berilium. Berilium digunakan untuk reaktor nuklir. Yang kedua itu adalah magnesium. Magnesium digunakan untuk obat pencaringan. Yang ketiga, kalsium. Kalsium digunakan untuk obat pembentukan tulang. Yang keempat adalah strontium. Strontium digunakan untuk tambahan pasta gigi. Yang kelima, barium. Barium digunakan untuk pengeboran sumur minyak. Yang keenam, itu radium. Radium digunakan untuk kemoterapi. Sifat-sifatnya alkali tanah itu dia itu sangat reaktif dan dia lunak tapi lebih keras dari alkali. Reaksi logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen sehingga menghasilkan unsur nitrida. Kemudian pembuatan logam alkali tanah itu dengan adanya elektrolisis belahan pada garamnya, ini akan membentuk unsur MgCl2. Kemudian yang ketiga adalah halogen. Halogen unsurnya ada 4. Yang pertama ada fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Fluorin dapat digunakan untuk freon AC. Klorin dapat digunakan untuk garam dapur NaCl. Sementara bromin dapat digunakan untuk perak bromida. Sementara iodin dapat digunakan untuk obat luka. Sifat-sifatnya semua halogen dapat mempunyai senyawa elektronegativitas. Lalu halogen mempunyai tekstur yang mudah rapuh, sementara tidak ada halogen yang benar-benar berwarna. Reaksi halogen dapat bereaksi dengan logam sehingga menghasilkan garam. Lalu reaksi halogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan hidrida. Kemudian pada pembuatannya ada tahap-tahapnya, ada 5 pembuatan, yaitu pembuatan fluorin, pembuatan klorin, pembuatan bromin, pembuatan iodin, sampai terakhir pembuatan astatin. Lalu kemudian ada nitrogen. Nitrogen memiliki kegunaan untuk menghasilkan amonia atau pupuk. Lalu nitrogen juga mempunyai peran penting dalam metode makanan saat ini. Itu adalah kegunaannya. Sifat-sifatnya nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan merupakan diatomik. Reaksi nitrogen dia menghasilkan pemanasan NH4 pH4NO2. Lalu bagaimana cara pembuatan nitrogen? Nitrogen dibuat
dapat dibuat dengan destilasi atau pengunyuringan air yang dimasukkan ke kompresor, kemudian udaranya mengembun dan menghasilkan nitrogen. Unsur yang akan saya bahas adalah unsur oksigen. Oksigen kegunaannya adalah dalam produksi baja, juga dapat digunakan untuk penggasan oksisetilin, dan yang terakhir tumbuhan dan manusia sangat bergantung pada oksigen sebagai alat respirasi. Kemudian sifat-sifatnya, oksigen tidak berwarna, tidak berbau, kemudian bersifat reaktif. Lalu yang ketiga, dapat bersenyawa dengan berbagai unsur. Reaksi-reaksinya, reaksi oksigen, reaksi logam, dan reaksi biji. Nah, lalu setelah itu pembuatannya dapat dilakukan distilasi udara dengan cair atau dengan elektrolisis cair. Kemudian unsur terakhir yang saya akan bahas adalah hidrogen. Kegunaan hidrogen yang pertama, dia dapat membuat amonia. Yang kedua, dapat menghasilkan etanol. Lalu dapat memurnikan minyak bumi. Sifat-sifat dari hidrogen itu tidak berwarna dan tidak berbau. Lalu hidrogen itu adalah salah satu unsur air yang sangat paling penting karena tidak tersebar di bumi. Hidrogen tersebar di seluruh alam semesta. Reaksi pada hidrogen adalah reaksi pembakaran, di mana terbakar pada saat konsentrasi hidroksida berada 4% di udara. Nah, terakhir, pembuatan hidrogen dapat dilakukan dengan dua skala. Yang pertama adalah skala laboratorium, yang kedua adalah skala industri. Sekian penjelasan unsur-unsur kimia dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.